bidik Ridwan Kamil, pemerintahan Prabowo buktikan tidak tebang pilih? Eits, tunggu dulu. Di mata Gerindra, Ridwan Kamil adalah seorang pengkhianat. Mau tahu sejarahnya? Simak di video berikut ini. Selamat datang di channel Opini Alvin. Rumah Ridwan Kamil digeledah KPK, benarkah Prabowo serius berantas korupsi, atau justru ini lanjutan dari upaya bersih-bersih musuh politik? Dengan ini, apa sih keterlibatan RK sehingga tempat pertama kali yang digeledah adalah rumahnya RK. Kami KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan. Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat. Dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut, siapa yang prioritas pertama saya geledah adalah memang rumahnya saudara RK. Karena mungkin itu adalah hal yang terpenting yang akan kami lakukan pertama kali. Itu adalah salah satu teknis kami penyidikan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail di sini. Kemudian apa saja barang bukti yang didapatkan, baik itu di rumah Pak RK maupun di kantor BJP. Barang bukti yang kita dapatkan dalam proses penggeledahan ini overall ya, saya bukan ngomong di satu tempatnya. Selama 3 hari saya melaksanakan penggeledahan, banyak yang kami dapatkan terkait dengan dokumen-dokumen, catatan-catatan terkait dengan pengeluaran-pengeluaran dana non-budgeter tersebut, kemudian terkait dengan aset-aset tadi seperti yang ditanyakan Om Sabir. Itu semuanya kita, belum semuanya sih ya, tapi kita sudah dapat memetakan siapa saja pihak-pihak yang nikmati terkait dengan dana non-budgeter ini. Kemudian kami juga menyita sejumlah uang namun dalam bentuk deposito, kurang lebih 70 miliar rupiah. Kemudian ada beberapa kendaraan roda 2 maupun roda 4. Kemudian aset tanah, rumah, bangunan juga sudah kita lakukan penyitaan dalam proses ini yang kami duga tempusnya maupun perolehannya berkesesuaian dengan perkara yang sedang kita tangani. Ridwan Kamil memulai karir politiknya pada tahun 2013. Pada waktu itu, Ridwan Kamil atas dukungan penuh dari Prabowo, maju sebagai calon wali kota Bandung, didampingi oleh kader PKS, Odet M. Daniel. Pasangan Ridwan Kamil Odet Daniel bersaing dengan 7 pasangan calon lainnya. 4 pasang calon lawan mereka, maju sebagai calon lewat jalur independen. 3 pasangan lainnya terdiri dari pasangan Edi Siswandi, Erwan Setiawan yang didukung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura, PBB dan P3, kemudian pasangan Ai Vivananda dan Nani Rosada yang diusung Partai PDI Perjuangan dan PAN, kemudian pasangan MK Iswara dan Asep Dedi Ruyat yang didukung Partai Golkar dan 14 partai kecil lainnya. Hasilnya, pasangan Ridwan Kamil unggul dengan perolehan suara 45,24%, jauh meninggalkan lawan-lawannya. Ridwan Kamil pun menjadi wali kota Bandung selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Walau diusung oleh Partai Gerindra, namun Prabowo membiarkan Ridwan Kamil tetap independen, tidak bergabung ke partai manapun juga. Ironinya, setelah 5 tahun menjadi wali kota, pada Pilkada tahun 2018, Ridwan Kamil meninggalkan Partai Gerindra dan maju sebagai calon gubernur Jawa Barat melalui partai lain. Ridwan Kamil yang berpasangan dengan UU Ruzanul Ulum diusung oleh Partai P3, PKB, Nasdem dan Partai Hanura, melawan 3 kandidat calon lainnya diantaranya kader Gerindra, Sudrajat yang berpasangan dengan Presiden PKS, Ahmad Syahu. Ridwan Kamil benar-benar nekat. 2 partai yang pernah mendukung dan mengorbitkan namanya di pemilihan wali kota Bandung, Partai Gerindra dan Partai PKS, kini menjadi pesaingnya di pemilihan gubernur. Ridwan Kamil pun menang dengan perolehan suara tipis, 32,90%, selisih tipis dari pasangan Sudrajat Syahu yang memperoleh suara 28,66%. Pesaing lainnya yang juga memperoleh suara cukup signifikan adalah pasangan Deddy Miswar Deddy Mulyadi yang diusung Partai Golkar dan Partai Demokrat. Namun kejutan Ridwan Kamil tidak berhenti sampai di sini. Tahun 2023, Ridwan Kamil tiba-tiba mengumumkan bergabung dengan Partai Golkar. Keputusan ini tentu menjadi kejutan bagi banyak pihak. Dalam 2 kontestasi pilkada yang telah dilewati oleh Ridwan Kamil, calon yang diusung oleh Partai Golkar selalu menjadi pesaing utamanya. Bagaimanapun, Ridwan Kamil sudah memutuskan bergabung ke partai yang pernah melawan dirinya, dan sekaligus melupakan partai yang pernah mengorbitkan dirinya baik di pemilihan wali kota maupun pemilihan gubernur. Setelah menyatakan bergabung ke Partai Golkar, Ketua Umum Partai Golkar kala itu, Airlangga pun menetapkan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur Jawa Barat untuk periode kedua. Dalam berbagai survei,
Ridwan Kamil memang masih diunggulkan untuk memenangi pemilihan Gubernur Jawa Barat, termasuk jika harus berhadapan dengan calon dari Partai Gerindra, Deddy Mulyadi. Namun nasib berkata lain. Detik-detik penetapan calon gubernur, Airlangga dipanggil oleh Jokowi ke istana. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa Airlangga dipaksa mundur dari jabatan sebagai ketua Partai Golkar dan menyerahkan kepemimpinan Golkar ke tangan orang dekat Jokowi, Bahlil Lahadalia. Hanai berselang sehari setelah pemanggilan ke istana, pada tanggal 12 Agustus, Airlangga mengumumkan pengunduran diri dari ketua Partai Golkar dan akhirnya digantikan oleh Bahlil Lahadalia. Di bawah kepemimpinan Bahlil, Golkar berubah 180 derajat. Semua calon yang sudah direkomendasikan Airlangga diganti oleh Bahlil Lahadalia. Kecenderungan untuk mengikuti kepentingan Partai Gerindra dibandingkan kemauan partai sendiri sangat kental. Di Banten misalnya, Airin sempat tidak didukung oleh Golkar dan beralih mendukung kader Gerindra Andra Soni. Di Sulawesi Utara, kader potensial Golkar, Misaela Paruntu harus rela mundur karena Golkar mendukung kader Gerindra, Julius Lumbaa. Di Kalimantan Barat, kader Golkar, Ria Norsan justru diusung PDI Perjuangan setelah Golkar beralih mendukung Sutarmiji, pilihan Partai Gerindra. Dan yang paling mengejutkan adalah Golkar harus rela kehilangan lumbung suara di Jawa Barat setelah mereka mengikuti kemauan Gerindra, mendukung Deddy Mulyadi dengan membuang Ridwan Kamil ke Jakarta. Di sini sangat jelas terlihat bahwa Partai Golkar sudah dikendalikan oleh penguasa yang oleh Bahlil Lahadalia disebut sebagai Raja Jawa bekerja sama dengan Ketua Koalisi Kim Ples, Partai Gerindra. Nampaknya, sisa-sisa kemarahan Partai Gerindra yang ditinggalkan oleh Ridwan Kamil di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 masih sangat membekas. Partai Golkar pun dipaksa membuang Ridwan Kamil jika masih ingin bergabung di koalisi pemerintahan Prabowo. Airlangga yang mencoba bertahan demi kepentingan partai politik, tidak berdaya di hadapan Joko Widodo. Berhembus kabar bahwa Airlangga diancam dengan kasus yang pernah disebut-sebut melibatkan dirinya, yaitu kasus korupsi minyak goreng. Dan sama seperti politis lainnya, jika sudah diperhadapkan pada sebuah kasus yang berpotensi membawanya ke balik jeruji, mereka pun harus mengenyampingkan idealismenya. Sejatinya, kekalahan Ridwan Kamil di Jakarta dan sekaligus kemenangan kader Partai Gerindra Deddy Mulyadi di Jawa Barat, sudah cukup membalaskan kekecewaan dan sakit hati Partai Gerindra. Kekalahan Ridwan Kamil di Jakarta, seolah berlalu tanpa perlawanan. Pasca pemilihan, tim kuasa hukum Ridwan Kamil pun mengumumkan, tidak akan mengajukan gugatan atau keberatan. Sampai kemudian ketika kasus Bank BJB yang sudah bergulir di bulan Maret 2024, diungkit kembali. Walau KPK belum mengumumkan tersangkanya, namun salah satu rumah yang digeledah adalah rumah pribadi milik Ridwan Kamil. Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga lagi, Ridwan Kamil yang harus kehilangan jabatan di Jawa Barat, kini dalam incaran penguasa, terancam mengikuti jejak tokoh oposisi lainnya, Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Sementara, kasus besar lainnya, seperti siapa yang menerbitkan sertifikat laut untuk para konglomerat, kasus impor timah, kasus minyak goreng, kasus pungli penerbitan izin tambang, tokoh di balik mega korupsi Pertamina dan lain-lain masih aman-aman saja. Jika kalian setuju kita terus menyuarakan pembongkaran kasus besar yang melibatkan tokoh-tokoh berpengaruh di negara ini, silahkan tekan tombol like dan subscribe di bawah video ini. Terima kasih.